Jumpa lagi dengan Udo di Gado Odak Channel. Kita akan membahas tentang pengadaan langsung berdasarkan Permen PU 14 tahun 2020. Jangan lupa share and subscribe ya. Penyedia dalam pengadaan langsung. Pengadaan langsung jasa konstruksi disyaratkan hanya untuk penyedia jasa usaha orang perseorangan dan atau badan usaha dengan kualifikasi usaha kecil. Pengadaan langsung jasa konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua. Tahapan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Tahapan perencanaan: 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Penetapan jenis jasa konstruksi. 3. Jadwal pengadaan. 4. Anggaran. 5. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. 6. Penyusunan perkiraan biaya. 7. Pemaketan. 8. Konsolidasi. 9. Penyusunan biaya pendukung. Tahapan persiapan: 1. Review dan penetapan spesifikasi teknis atau KAK. 2. Penetapan DED. 3. Penyusunan dan penetapan HPS. 4. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. 5. Penetapan uang muka, jaminan-jaminan dan atau penyesuaian harga. Tahapan pelaksanaan: 1. Pelaksanaan pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Pejabat pengadaan melakukan persiapan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung yang meliputi review dokumen persiapan pengadaan, penetapan persyaratan penyedia, penetapan jadwal pemilihan, penetapan dokumen pemilihan pengadaan langsung. Review dokumen persiapan pengadaan. Pertama, KAK spesifikasi teknis atau DED. Kedua, HPS, lalu rancangan kontrak, dokumen anggaran belanja, ID paket RUP, waktu penggunaan barang atau jasa, analisis pasar, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi. Persiapan pemilihan penyedia. Metode kualifikasi dilakukan dengan metode pasca kualifikasi. Metode evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur. Metode evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem gugur. Metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode satu file. Tahapan pengadaan langsung. Pertama, undangan. Lalu penyampaian dokumen penawaran dan data kualifikasi. Setelah itu pembukaan dokumen penawaran dan data kualifikasi. Lalu evaluasi dokumen penawaran dan data kualifikasi. Pembuktian kualifikasi. Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atau harga. Laporan pejabat pengadaan kepada PPK. Waktu pelaksanaan setiap tahapan pengadaan langsung disesuaikan dengan kebutuhan. Proses pelaksanaan pengadaan langsung jasa konstruksi dilakukan melalui sistem pengadaan langsung secara elektronik atau secara manual dan dicatatkan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Proses pelaksanaan pengadaan langsung jasa konstruksi melalui penyedia dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yang meliputi pejabat pengadaan mengundang satu pelaku usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon penyedia. Calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. Pejabat pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi. Pejabat pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.
Pejabat pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atau harga berdasarkan nilai total HPS dan atau informasi lain. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi calon penyedia tidak memenuhi persyaratan atau negosiasi biaya atau harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal. Pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK. Dalam hal pengadaan langsung dinyatakan gagal, pejabat pengadaan dapat melakukan proses pelaksanaan pengadaan langsung jasa konstruksi melalui penyedia kepada pelaku usaha lain. Syarat kualifikasi jasa konsultansi konstruksi perorangan: memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP, paspor, surat keterangan domisili tinggal, memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai pekerjaan, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan, memiliki pengalaman sesuai dengan jasa konsultansi konstruksi yang akan dilaksanakan paling kurang 1 pekerjaan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, telah terdaftar pada program BPJS yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan BPJS. Dalam hal pengadaan langsung jasa konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, diprioritaskan pelaku usaha orang asli Papua. Syarat kualifikasi jasa konsultasi konstruksi badan usaha: memiliki izin usaha jasa konstruksi, memiliki SBU sesuai subklasifikasi usaha, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan tahun pajak terakhir, memiliki akte pendirian perusahaan dan akte perubahan perusahaan apabila ada, memiliki pengalaman jasa konsultansi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Dalam hal pengadaan langsung jasa konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, diutamakan pelaku usaha orang asli Papua. Syarat kualifikasi pekerjaan konstruksi perorangan: memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP, paspor, atau surat keterangan domisili tinggal, memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai pekerjaan, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan, memiliki pengalaman sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan paling kurang 1 pekerjaan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, tidak sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi di tempat lain, telah terdaftar pada program BPJS yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan BPJS. Dalam hal pengadaan langsung jasa konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua. Syarat kualifikasi pekerjaan konstruksi badan usaha: memiliki izin usaha jasa konstruksi, memiliki SBU sesuai subklasifikasi usaha, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan tahun pajak terakhir, memiliki akte pendirian perusahaan dan akte perubahan perusahaan bila ada, memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, memenuhi sisa kemampuan paket dengan perhitungan SKP sama dengan 5 dikurang P, di mana P adalah jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. Dalam hal pengadaan langsung jasa konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, diutamakan orang asli Papua. Dokumen penawaran dan kualifikasi: pelaku usaha menyiapkan dokumen penawaran dan data kualifikasi sebanyak 1 rangkap dokumen asli. Dokumen penawaran terdiri dari penawaran administrasi, penawaran teknis, dan penawaran biaya untuk jasa konsultan konstruksi atau penawaran harga untuk pekerjaan konstruksi. Data kualifikasi terdiri dari formulir isian kualifikasi, harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani surat penawaran. Dokumen penawaran teknis dikecualikan dalam hal nilai total HPS jasa konsultan konstruksi sampai dengan Rp25 juta atau nilai total HPS pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp50 juta.
Penyampaian penawaran. Pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran dan data kualifikasi kepada pejabat pengadaan sesuai jadwal dalam undangan pengadaan langsung. Dengan menyampaikan penawaran, maka pelaku usaha telah menyampaikan dan menyetujui semua pernyataan yang tertuang dalam IKP. Dalam hal calon penyedia tidak menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran sesuai jadwal pelaksanaan pengadaan langsung, pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Pejabat pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan data kualifikasi dengan tahapan koreksi aritmatik, evaluasi penawaran berupa evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, klarifikasi teknis, dan negosiasi biaya atau harga. Berita acara hasil pengadaan langsung. Pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung. Berita acara memuat paling sedikit tanggal berita acara, nama dan alamat calon penyedia, total harga penawaran dan harga hasil negosiasi, dan unsur-unsur yang dievaluasi. Pejabat pengadaan menyampaikan berita acara beserta dokumen penawaran dan data kualifikasi penyedia kepada PPK. Tindak lanjut pengadaan langsung gagal. Kesalahan proses pengadaan langsung. Tindak lanjut mengundang kembali calon penyedia sebelumnya. Kesalahan dokumen pemilihan atau tidak sesuai ketentuan peraturan. Tindak lanjut mengundang kembali calon penyedia sebelumnya. KKN melibatkan pejabat pengadaan dan atau calon penyedia. Tindak lanjut pengadaan langsung ulang kepada pelaku usaha lain oleh pejabat pengadaan yang baru. Calon penyedia tidak menyampaikan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, atau calon penyedia tidak lulus evaluasi, atau tidak tercapai kesepakatan pada saat klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atau harga. Tindak lanjut pengadaan langsung ulang kepada pelaku usaha lain. Penerbitan SPPBJ. PPK mengundang calon penyedia melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pengadaan langsung diterima oleh PPK. PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia. Calon penyedia mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan. Ketentuan penandatanganan kontrak. 1. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran telah ditetapkan. 2. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ. 3. Ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak. Sekian sobat, terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa dan dukungannya sobat. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.